bangsa. Ayo buat kita tiga, dua, empat, lima, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima. Tujuan bisnis. Oh, sinematik lah. Serta rekan dari Universitas Negeri Malang serta wali murid yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Pak Rizky Fajar FPD selaku dosen PLB dari Universitas Negeri Malang, dosennya, dan mas-mas itu juga yang selalu berkolaborasi di SMP PJ Kepanjen. Teman-teman Pak Rizky, sport jam 9:kurang 1/4 saya buka secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman mohon diikuti saja. Tidak bosan atau jenuh dengerin Pak Rizky ngomong aja gitu kan. Oke, baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Yang pertama, program ini, pengabdian masyarakat ini pada dasarnya adalah bentuk upaya kami dalam berkolaborasi dengan lembaga. Jadi di mana kami mencoba untuk mengimplementasikan beberapa hal di perguruan tinggi, khususnya di kampus kami di Universitas Negeri Malang, untuk dapat berkolaborasi atau mengimplementasikan secara keilmuan kami secara di lapangan, yaitu di SLK PJ Kepanjen. Pada pagi hari ini sebenarnya kami berangkat dengan 3 tim. Saya selaku ketuanya, kemudian ada 2 anggota dan 1 tim kolaborator. Jadi 2 anggotanya itu Pak Taufik M.Or, beliau dari jurusan Fakultas. Oke, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Saya di sini Pak Karunia Pratama selaku moderator akan memimpin jalannya kegiatan seminar parenting dalam upaya peningkatan untuk anak-anak balita. Ya. Kemudian saya serahkan ke Pak Rizky untuk selanjutnya memaparkan materi. Kajian itu tadi. Nah, kebetulan saya membidangi di hambatan intelektual atau mungkin lebih sederhananya kita kenal dengan tunagrahita. Jadi permasalahan intelektual itu kan banyak ya. Yang ada anak dengan lamban belajar, ya, slow learner dan seterusnya seperti itu. Nah, ini nanti kenapa kok perlu aktivitas fisik? Nah, dasar inilah yang kami jadikan latar belakang dasar, di mana waktunya di sekolah berapa jam, berangkat makan, terus diantarkan ke sekolah. Ibu-ibu bisa mendampingi sampai sekarang kelas berapa perannya? Putra Putri? Putri, kelas berapa? Nah, ke 8 tahun, berarti kelas 8 SMP. Ada yang main HP, terus apa lagi? Nah, terus habis itu sore mandi pasti ya, sore mandi, kemudian makan malam. Sudah bisa mendampingi putra putrinya kan seperti itu. Itu hebat. Secara teori ya, bunda-bunda sekarang yang sangat luar biasa sudah bisa mendampingi, ada yang 3 tahun. Ya nggak perlu lama bunda-bunda sekalian. Jadi cukup beberapa menit karena mungkin ini juga menjadi PR kita karena proses-proses
sosial juga ya, dalam artian kecenderungan akhirnya dia tidak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah seperti itu. Nah, justru pembiasaan itulah karena apa? Kembali lagi secara ketika kita bilang karakteristik dari anak kita ya dengan hambatan intelektual itu memerlukan kita perlu tangkap seperti itu. Makanya saya tidak langsung sudah kami buat semacam timeline Bapak Ibu atau jadwal. Jadi untuk tahun pertama ini kami berharap kami akan mencoba merefresh dulu bahwasanya Bunda muncul. Kenapa? Contoh ketika ibu pernah nggak telinganya kemasukan air, terus kemudian rasanya kayak seperti itu. Nah itu proses-proses perkembangan entah itu brain fisik motorik. Ada yang putra putrinya hambatan pendengaran itu. Hambatan pendengaran itu juga memiliki masalah terhadap keseimbangan sekitar. Jadi aktivitas fisik itu khusus untuk anak dengan kebutuhan khusus karena tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita mencoba untuk mengejar ketertinggalan fisik yang sekiranya untuk membantu dia lebih bugar dalam tubuhnya. Oke, next. Nah ini definisi dari yang mendalilkan melalui fungsi kognitif dan kemampuan beradaptasi. Kemudian mengalami. Nah tadi yang ceritanya apalagi sekarang handphone ya. Nah nggak apa-apa, handphone itu tempat mereka belajar kok. Nggak apa-apa. Otomatis pasti akan ikut main handphone juga. Arahkan untuk yaitu tadi keterampilan sosialnya. Ketika anak-anak sekarang itu sudah ke handphone, sudah. Dia fokusnya cuma interaksi ada, tapi bagaimana kita mampu beradaptasi dengan teknologi itu. Ya contoh tadi diarahkan tidak hanya untuk kita mungkin di sini di sekolah sudah diajari tata boga masak atau apa. Nah diarahkan ke hal-hal yang seperti contoh memasukkan bola dalam kardus atau apa, itu kan semua alat-alat sederhana yang bisa didapatkan di rumah, tapi memiliki impact yang sangat atau dampak yang sangat jadi sumber belajar gitu. Kalau dibuat diarahkan untuk belajar. Gak suka apa? Iya pasti. Saya sih juga main. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Begini Bapak, karena untuk anak berkebutuhan itu kan harus semacam kalau bahasa itu okupasi. Yang saya garis bawahi seluruh aktivitas yang memang berkenaan dengan fisik itu sudah betul. Menguji dan sebagainya itu kan motorik halus, ya kan? Apa namanya menguji. Iya dong. Kalau kita semua praktisi Pak, jadi langsung jadi kira-kira permainan yang seru supaya kita bisa memberikan lingkungan kepada anak-anak kita. Contohnya kalau di luar tidak punya teman, kita ajak anak kita untuk menguji karet. Itu kan sederhana. Kemudian ibu juga dengan apa ya ini? Tapi kalau tahu, ini permainannya mungkin menyusun atau memilah-milah jagung, beras, itu kan juga bagian. Mungkin hal-hal sederhana itu yang mungkin nanti bisa dicontohkan Bapak. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang atau seperti apa. Karena kebetulan saya juga sedang belajar ini. Sedang belajar tentang ya dan khusus. Dan juga sekarang saya punya di TikTok senangnya, saya suka main itu memasak. Kita bisa anak-anak seperti anak saya mengajarkan mulut, gitu ya. Biasanya ini terjadi di saya. Untuk gerak mata, tangan, koordinasinya seperti itu.
biasanya saya share di status saya. Bukan saya sok seperti itu, nyuwun sewu, tidak, tapi ini lebih saya untuk berbagi pengalaman, bercerita, tapi saya tidak dapat itu lalu saya seperti itu. Nah itu saya pun pakai memukul band seperti itu. Saya kemudian dengan nyata itu di bagian shotternya jalan isi berarti kita harus aktivitas yang berkenaan dengan konsentrasi. Ingin saya tanyakan Pak mengenai aktivitas fisik apa yang bisa membuka rasa percaya diri pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terlebih Pak. ini saya hanya menambahkan dan juga semuanya sudah dipaparkan oleh Bapak Rizky. Hanya ini ibu-ibu yang menjumlahkan atau mengurangi dan sebagainya, matematika ya. Nah itu sebenarnya PR-PR bunda-bunda semua sebagai fasilitator ya, karena yang lebih tahu dan paham. Hanya 3,5 jam ya, bersosialisasi dengan guru, dengan teman maupun dengan keluarga besar SLB Besi Kepanjen. Loh, itu saya ingin kalau bisa itu antara kita sebagai guru-guru yang ada dan juga orang tua yang di rumah, mari kita saling kerjasamanya. Jadi tadi sudah betul dipaparkan oleh Bapak Rizky bahwa kalau hanya belajar di sekolah ini anak-anak kita nggak cukup, karena waktunya yang banyak adalah di rumah, sehingga harus. Saya sebagai moderator mohon maaf dan atas kekurangan. Jadi mohon nanti bisa mengikuti di berkelanjutannya. Semoga bermanfaat. Jadi kepercayaan diri itu tumbuh. Kelas saya ya selalu master of ceremony dan mohon maaf ya, dan salah perbuatan pada saat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.